Seorang badut ingin merampok bank. Ketika dia ke bank, satpam berkata, "Sudah habis waktu kerja, besok datang ya." Tapi waktu itu si badut mengeluarkan pistol. Satpam hanya bisa lembur dan berinya masuk. Setelah itu si badut keluarkan bom di badan. Si pria segera kerjasamanya berinya pistol. Seperti dirinya seorang pria tua tak berguna, si badut dan satpam ke lobi utama. Si badut tangan pegang pistol tangan pegang balon berkata, "Minta semuanya berhenti, aku ingin merampok." Hanya ada 2 orang melihatnya. Orang lain tak peduli. Si badut meminta si satpam berteriak. Orang lain melihat hanya geleng kepala. Suasana menjadi malu. Si badut marah menembak langit-langit. Semuanya waktu itu baru membalas. Direktur segera tekan tombol melaporkan polisi. Si badut meminta semuanya angkat tangan. Bahkan si wanita memeluk anjing juga tak lewat. Si anjing diancam. Dia memberi karyawan 1 tas merah. Minta mereka isi uang. Tapi si pria di samping berkata, "Itulah uangku. Mereka belum membuat bon untukku." Si badut sangat baik hati. Memegang uang dan menyuruh staf membuat bon untuknya. Selanjutnya membawa semua orang ke dalam kamar. Si satpam berperan menghitung jumlah, sampai semuanya masuk. Dan memberi kunci. Satpam juga taat masuk sendiri. Si badut memegang tas merah. "Isilah tas ini, kalian tenang, tak ada masalah." Selanjutnya si badut memanggil direktur keluar. Keduanya pegang tangan ke kamar tamu. Si badut minta direktur memanggil polisi. "Jika polisi datang, aku akan meledakkan tempat ini." San memberi direktur melihat bom di badan. Waktu itu tim penembak jitu sudah bersiap. Baik mendengar ada perampok. Di jalan banyak orang menantikan. Pedagang kaki lima juga ikut. Ingin pada sempat ini mencari uang. Dan sandera di dalam. Bahkan main game. Sentuh kuku kaki. Juga ada orang merekam wasiat. Ada yang membaca koran. Dan ada yang makan permen. Dan menangis. Di lobi si badut bosan. Segera menembak kamera. Tapi keterampilannya jelek, sudah habis peluru. Masih tak tepat, hanya bisa pakai pistol satpam. 1 kali menghancurkan kamera. Waktu itu kapten menelpon, menyelidiki suara pistol tadi. Si badut berkata, "Tapi ada kamera melihatku. Jadi aku mengajarnya sedikit. Aku sekarang perlu 1 bis penuh bensin, 2 motor, 1 truk besar, sebuah pengangkat. Kamu bisa menyediakan syaratku. Aku akan melepaskan 1 sandera." Pertama sebuah helikopter datang. Si badut masuk memilih orang. Waktu itu tim menangis. Tangan tutup mulut mulai muntah. Pada siang dia sudah makan dimsum isi bawang ya. Dalam ruang tertutup. Baunya tak enak. Si badut dengan prinsip demokrasi. Meminta semuanya memilih. Semua naik menunjuk Tom. Selanjutnya Tom dilepaskan. Segera berbaring dan menangis. Selanjutnya bis dan motor datang. Si badut terus memilih orang. Direktur menuju berkata, "Si badut merampok bank. Semuanya dikunci di kamar." Direktur bank menuju berkata, "Aku ada jam berharga $12.000 aku kan berimu. Hanya perlu beriku keluar." Si badut menunjuk seperti orang baik, tak ingin menyusahkan orang lain. "Begini saja, jam kamu akan lelang. Beri harga $300. Ketika dia berkata $300 3 kali, tapi tak ada yang menjawab. Karena itu si badut mengambil $300. Beli lagi jam. Dia juga sopan. Mengambil $2 membeli jam elektronik. Memberi direktur bank. Setelah itu terus memilih orang. Waktu itu ada orang menghina si badut. "Kamu menyamar begitu dan membawa pistol. Jelek begitu masih merampok bank." Sebenarnya tak mirip seorang pria. Si badut takut bom akan terbuka. Semuanya segera ingin mengusir si wanita itu. "Kami masih ingin tetap hidup." Selanjutnya mengeluarkan 1 pria 1 wanita. Si wanita berambut keriting dan si wanita tadi. Si wanita terdiam. Si pria tak bilang yang penting. Si wanita pada waktu kapten tak peduli. Segera memukul telinga si pria. Kapten tak bisa tanya apa. Jadi beri mereka pergi. Selanjutnya adalah truk raksasa. Kapten menelpon tapi tak diangkat. Adegan diganti. Tepat waktu membuka campanye selamat. Ternyata si wanita berambut keriting tadi adalah si badut. Dan si wanita adalah pacarnya. Si pria lagi adalah temannya. Mama dan Tom adalah 2 orang tadi masuk bank. Ketiganya memanfaatkan orang ditangkap oleh keluar. Waktu itu si badut memakai telepon umum menelpon kapten. Katanya truk raksasa kecil banget. Bukan yang dia ingin jadi minta ganti yang baru. Kali ini jelasnya ingin memperpanjangkan waktu. Waktu siap matikan telepon. Tom tak hati-hati tekan bel mobil. Kapten terasa masalah. Mesin di bawah air yang besar ini. Jadi memerintah segera masuk bank. Tapi hanya tersisa balon warna-warni si badut. Ketiganya tahu tak terjamin lagi segera naik mobil ke bandara. Tapi mereka tak ada map juga tak kenal jalan di sini. Sudah tersesat jalan dan menanyakan jalan orang di jalan. Orang itu juga dari tempat lain juga tak tahu jalan di sini. Tak mudah baru menemukan seorang pria ada peta. Tapi tak terduga dialah seorang perampok. Menangkap si badut dan memaksanya mengambil semua uang tapi dalam dompet hanya $4. Kata si badut, "Jam ini senilai $12.000. Hanya lepaskan kami jam ini akan diberimu." Kata si perampok, "Kamu hanya punya $4 tunai. Tapi punya jam senilai $12.000. Kamu berpikir aku anak berumur 3 tahun.
Selanjutnya mengambil bagasi di mobil mereka dan pergi. Dalam bagasi hanya ada pakaian mereka. Mereka hanya bisa kembali kosan Mama. Tak ada tempat parkir jadi parkir di tempat pemadam kebakaran. Mama berkata jika didenda aku yang bayar. Setelah itu menampilkan uang disembunyi dalam badan. Ternyata mereka biarkan uang di badan. Ketika mengganti pakaian siap berangkat, tetangga ingin berbicara. Berpikir mereka adalah pencuri. Segera keluarkan pistol dan berkata akan melaporkan polisi tangkap mereka. Kata si badut, "Mas menyewa kamar ini berapa?" Waktu itu kamar seberang terbakar. Kamar seberang terbakar, tapi mobil mereka sudah menjaga depan mobil padam kebakaran. Pemadam hanya hancurkan pintu untuk memindah mobil. Tapi mobil berhenti di atas curam. Segera meluncur ke bawah curam, dan jatuh pada dalam celah gunung. Kapten akhirnya sudah tahu. Ketiga orang dulu itulah perampok. Tak ada mobil. Ketiganya hanya bisa memanggil taksi. Tak mudah baru mendapat sebuah taksi. Hasilnya kehabisan kata ya. Inilah si sopir suka lampu merah. Lampu merah tak peduli terus berjalan. Membuat Tom diancam. Begitu tak hanya tak bisa ke bandara, juga bisa ke surga. Dia langsung membuka pintu keluar. Karena inersia besar, jadi sesegera tak bisa berhenti. Langsung menabrak pada kedai jual koran. Segera langsung pingsan. Sesegera banyak orang mengepungnya. Berkat tuan kedai menelpon polisi. Si badut dan Mama takut ditemukan. Segera membawa Tom lari diri. Hasilnya tak cermat masuk markas para preman. Mereka keluarkan pistol. Tanya mereka ingin apa. Si badut segera menjawab, jika berkata salah jalan, akan dibunuh ya. Kami kesini minta hutang. Tak terduga para preman sebenarnya menghutang mafia. Dia tanya kenapa kali ini monster tak datang. Si badut berkata hari ini si monster tak senang. Inilah tindakan sangat berani si badut ya. Monster berkata, jika hari ini kalian tak membayar, sampai situ akan menghitung setiap orang masing-masing. Para preman segera diancam. Segera membayar hutang $6.000. Ketiganya membawa uang keluar, berniat naik bis ke bandara. Tapi sopir adalah si tua. Naik bis harus punya uang kecil. Uang besar tak boleh. Tak ada cara lain si badut harus menukar uang. Di luar supermarket banyak polisi. Kali ini orang minta hutangnya tak datang. Terdengar hutang sudah diambil. Menarik seorang preman dan memukulnya. Tepat waktu itu si preman melihat si badut keluar. Si badut segera naik bis. Monster segera ikut. Polisi melihat monster naik bis. Berpikir dialah tersangka, langsung menangkapnya. Tak terduga dialah tersangka dikejar polisi. Setelah itu keduanya naik bis ke bandara. Baru masuk pesawat. Waktu itu kapten membawa pistol menuju. Si badut dan Tom berpikir kali ini usai. Buru-buru angkat tangan menyerah. Tak terduga si pria di depan berdiri, menyandera si wanita di depan. Ternyata dialah pemimpin para mafia. Karena terdengar monster ditangkap, dia segera naik pesawat lari diri. Tapi tak terduga ketemu si polisi. Dia mengira kapten menangkapnya, langsung mendorong si wanita ke depan. Kapten tak berani membuat apa. Si pemimpin mafia langsung menenkan. Si Abdut dan Tom melihat itu segera membantunya. Setelah bertengkar, pistol kapten jatuh depan toilet. Tepat waktu pemimpin mengambil pistol, Mama membuka pintu toilet, memingsankan si pemimpin. Setelah itu si pemimpin ditangkap, karena si badut sudah ganti pakaian. Jadi kapten tak menyadari mereka, dan memujinya adalah warga baik, dan mencatat nama mereka. Menunggu pesawat lepas landas, kapten baru tahu, nama yang dia baru mencatat itulah nama si badut. Tapi masih menangkap si pemimpin. Udang dicari oleh si pemimpin. Secukup 17 kali merampok si badut. Sejak itu, Tom, Mama dan si badut hidup sangat bahagia. Film berakhir sini. Inilah film mafia lucu dari tahun 1990. 3 tersangka, 2 pria, 1 wanita. Awal film adalah kemampuan menyamar super hebat. Akhirnya adalah pengejaran lucu sambil menangkap ikan besar. Patut ditonton. Udahlah aku hiu. Like dan follow ya. Sampai jumpa nanti.